Siapa kita? NU Askar Sabilillah. luar biasa. Saudara-saudara sekalian, bahkan sekarang sudah banyak ditemukan pemalsuan makam-makam, baik yang dilakukan oleh oknum Habib atau bukan Habib. Ini harus dibeneri, sejarahnya dibelokkan. Ada beberapa pahlawan makam pahlawan kita dibelokkan, dibaalwikan, dihabibkan. Kenapa Anda seperti itu, wahai Habib? Buat apa wahai Habib? Buat apa wahai Hadrami? Makam-makam itu adalah milik orang Jawa, punya Mataram Islam, punya Mojopahit Islam, punya Periangan, punya Kesultanan Cirebon Islam. Makam-makam itu adalah para pahlawan-pahlawan orang-orang Indonesia asli pribumi. Kenapa harus dibaalwikan? Kenapa harus dihabiskan? Ini namanya buat rusuh. Anda yang membuat orang Indonesia marah. Kalau orang Indonesia marah, Anda jangan tanya dan Anda jangan menyalahkan. Kenapa? Itu dari sikap Anda yang tidak benar. Mulai dari Sumodiningrat sampai Banyong, Syarif Abdul Karim, Panembahan Giri Layak yang jadi menantunya Mataram Islam dikubur wonten Dumateng Imogiri Jogja. Niku sudah dibaalwikan menjadi Al-Qadhi bin Yahya. Padahal itu adalah termasuk anaknya, yaitu Sultan Muhammad Tajul Arifin, Syarif Muhammad Tajul Arifin bin Syarif Hidayatullah. Beliau itu adalah bukan Habib dari Yaman, tapi beliau adalah seorang syarif dari Hijaz. Sinurunnya bunda. Padahal kok abanyong orang anak sing diceluk ke Habib, diceluk ke nopo sedoyo syarif Habib. Mbah Soleh ya syarif Soleh, Mbah Mutaat syarif Mutaat, nanti Mbah Muqayyim ya syarif Muqayyim, bin Mbah Muruddin syarif Muruddin bin syarif Muruddin, bin terus sampai terus syarif Abdurrahman. Ono jalanan yang Cirebon jalan syarif Abdurrahman yo Bandung. Syarif Ali ya syarif. Mantokon Syarif Abdul Karim Panembahan Giri Loyo ya syarif, termasuk Syarif Tajul Arifin Muhammad Tajul Arifin atau kadang-kadang disebut Muhammad Arifin. Niku adalah Syarif bin Syarif Hidayatullah bin Syarif Abdullah sedaya syarif. Orang anak wong Purwokerto ziarah ning Cirebon punya ngarep ziarah Habib Hidayatullah orang anak. Nah, kapinya kudu syarif. Itu menunjukkan bahwasanya baik niku orang satu Yaman tapi sangat Hijaz. Gitu. Dari Hijaz panggilnya syarif. Saudara-saudara sekalian, nah ini saudara-saudara sekalian, makam-makam palsu ini dibuat oleh oknum-oknum Habib semena-mena. Nyontok paling berpes pada laporan Gus Nyuwun sewu Gus, iki ono oknum Habib itu gawe makam semena bener Gus. Kayaknya palsu Gus. Ya wis mengko dhisik urusin dingin Laskar Sabilillah dingin. Urusin dingin kono kebangkitan Wali Songo. Iso ngeben kaya kowe kok diurusi kabeh. Nek semua sing palsu-palsu dibongkar bae. Di Probolinggo itu ada 4 makamnya dibongkar oleh masyarakat, dibuat oleh oknum Habib yang tidak benar. Apa sih kata oknum Habib yang mengatakan bahwa ini adalah makamnya wali kutub Habib ini bin ini 4 makam. Begitu ada tesisnya masalah tesisnya Ki Imaduddin, masalah yang berkaitan dengan nasabnya para habaib orang nyambung dengan Kanjeng Nabi, isu masalah pemalsuan makam, masyarakat yang bergerak. Kata masyarakat mengatakan jangan-jangan ini makam ini juga palsu. Karena apa? Karena yang membuat adalah oknum Habib, dan saya lihat dulu tuh nggak ada makam di situ, adanya pesawahan. Akhirnya masyarakat lapor tengkuwu, kuwe lapor tengkapal saya, ngurutuk sedoyo bro, apa sih apa? Dugi sedaya wonten dumateng makam niku. Aku gegeran ribut kali penjaga makame, kuncen makame disingkiraken. Aku masyarakat bareng-bareng bongkar makame. Pasti bongkar sedaya empat-empate. Dibongkar diketuk ternyata orang nana isiye. Aku pengen takon iku oknum Habib gawe makam palsu ki maksudnya apa? Pertanyaan ini adalah mewakili daripada masyarakat Banyumas. Beres sama betul? Maksudnya apa? Dia makan palsu. Jawab maksudnya apa? Anda mengklaim bahwa tanah Jawa milik Anda tidak bisa.
Ini mana? Masya Allah. Di Indramayu kemarin di Indramayu ternyata ada beberapa makam yang sudah terkenal, diduga itu juga palsu karena kesaksian masyarakat dulu tanahnya rata nggak ada makam. Termasuk di Kerawang juga bangunannya sudah mewah, bahkan mungkin kalau dibangun itu ratusan juta, bahkan mungkin miliaran. Ini proyek yang sangat besar, ini sudah terorganisir dan tersistematis. Jadi Anda sebagai anak bangsa tidak boleh diam. Jadi kalau sumbangan saya sebagai bangsa Indonesia menilai bahwa ada upaya sistematis dari klan oknum-oknum Ba'awi untuk merebut Indonesia secara diam-diam, saya kira asumsi itu tidak terlalu berlebihan. Karena fakta sejarah seperti itu. Betul apa betul? Betul apa betul? Saudara-saudara sekalian, itu yang namanya di Kalimantan ada 11 makam dibongkar, nggak ada isinya. Ada lagi saudara-saudara sekalian, terjadi ada masyarakat datang dalam satu daerah saya. Dulu dia termasuk bagian dalam tim pencari kuburan. Alasannya apa? Mencari syuhadanya Hizbullah. Begitu mencari syuhada Hizbullah, kata orang itu mengatakan kalau mencari syuhada Hizbullah bagusnya mendekatkan diri kepada sesepuh. Ini yang tahu adalah sesepuh dengan kiai. Begitu diarahkan sesepuh dengan kiai, itu timnya nggak mau, pengen bergerak sendiri. Akhirnya dia coba masuk menuruti, ternyata yang dicari bukan syuhada Hizbullah, tetapi yang dicari makam-makam tua yang sudah dikenal, tiba-tiba sudah ada dimakamkan, diberikan nisan, ditulisnya Habib ini, bin ini, al ini. Saya tanya, apa itu bukan kejahatan? Jawab. Kejahatan atau bukan? Anda sebagai anak bangsa tidak boleh diam, wahai Banyumas. Gimana? Prihatin kita sayang sama habaib-habaib yang benar, kita eman di mata habaib-habaib sing lurus. Tapi oknum-oknum si model kayak kia gawe resah masyarakat Indonesia. Oknum si model kia memiliki satu kejahatan yang sangat membahayakan rakyat Indonesia dan termasuk membahayakan bangsa Indonesia. Kita sebagai bangsa bukan sebagai rakyat saja. Makanya kalau seumpama di Banyumas ada makam-makam yang dicurigai palsu, segera laporkan pada Laskar Sabilillah. Segera laporkan sama Laskar Sabilillah. Nanti akan saya tempatkan di sini Laskar Sabilillah. Udah ini urusan Laskar Sabilillah saja. Untuk NU menjaga stabilitas, menjaga stabilitas nasional, menjaga ukhuwah Islamiyah saja. Urusan masalah ini ketegasannya pegang oleh Laskar saja. Karena ini kalau cuma ada yang mengatakan Gus, berarti itu adalah bukan gerakan NU. Bukan gerakan NU, ini termasuk gerakan KNU-an ini. Sebab apa? Sebab yang didoktrin untuk mencederai Habib yang tidak benar, ini kebanyakan korban orang NU. Masya Allah. Kemarin saya itu di Cianjur. Sekarang nanti akan ada acara lagi Cianjur nih. Sudah ada acara di Cianjur, udah diancam-ancam lagi nih. Gak apa-apa, saya jalan. Gak apa-apa, kalau semua ada yang melawan, kita lawan semua. Apa? Masa saya bilang pasukan Mataram, pasukan Mojopahit, Pajang, pasukan Priangan, Prabu Siliwangi musuh mundur nggak tapi model kayak gue. Orang mundur. Gimana badan? Nangis. Kiai gue nangis itu. Gus, saya itu pernah Gus salah satu hari digentak oleh oknum Habib muda. Saya itu lagi ngaji, begitu pengajian selesai itu Habibnya juga ikut ngaji. Begitu turun saya tanya WC di mana Mas? Rupanya Habib itu nggak mau dipanggil Mas, menggentak saya di depan orang-orang. Kamu tahu nggak saya itu Habib? Saya adalah cucunya Rasulullah. Dasar kurang ajar kamu. Kiai, di mana dia juga mendengarkan pengajiannya kiai itu. Begitu kiainya turun, salah menyebutkan Mas, dihina, dicaci maki di depan orang. Ini adab yang mana? Saya tanya sama Habib itu. Dan ulang ngomong kiai, angker orang oknum si modal kayak gue kampungan kiai. So, angker anak senyewak majuan ngaku nyewak saya gitu. Gina umatan, model kayak kue dibela marang sampean, bela apa sampean. Gina umatan,
Jadi saudara-saudara sekalian, masalah yang berkaitan dengan nasab yang diajukan oleh Kiai Imaduddin itu sebetulnya adalah bukan masalah Kiai Imaduddin. Itu masalah kiai-kiai ulama zaman dulu sudah ada. Zamannya Imam Al-Jundi, zamannya Imam Al-Ubaidili, zamannya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ada oknum habaib mengatakan itu adalah Fransina Syiah semua, Syiah semua. Saya tanya, kalau mengatakan ente itu Syiah semua, ente punya dalil tidak? Ahli sunnah wal jamaah yang mana? Ditanya dalil lah bisa, elek-elek. Saudara-saudara sekalian, dan ternyata dibahas tuh betul-betul si nyambung. Yang saya tahu pada waktu pertemuan di Bendakrak, itu yang dibahas itu bukan sekedar satu judul, dua judul. Pertama pokoknya adalah 19 judul kitab nasab, dan pada akhirnya satu-satu terus turun, akhirnya menjadi 200 judul kitab lebih. Itu namanya bakal nih buat nyambung. Nyun sewu nilai setelah itu terhabis. Apa sebab? Sebab itu kenyataan realitas seperti itu. Kalau menurut saya, sudahlah. Apa itu nggak usah pamer-pamer merasa dirinya cucunya Rasulullah, itu nggak bagus. Barangkali memang nggak benar, akhirnya tanggung jawabnya besar depan Allah. Betul. Udahlah, jadi orang bertakwa, jadi umatnya Rasulullah, itu kita sudah bangga, sudah syukuran. Dulu zamannya Wali Songo, putra-putranya Wali Songo, anak cucunya Wali Songo, sama Anda juga dipalsu-palsu dulu. Kalau yang memalsu-malsu kan ada, putra Wali Songo itu palsu, Habib palsu, cucunya Kanjeng Nabi palsu, kan yang memalsukan Anda. Tapi kan dari Wali Songo kan diam saja, nggak apa-apa. Kenapa? Karena diterima. Kenapa? Karena yang kami banggakan bukan kita sebagai nasab, kami nyambung pada Rasulullah, tapi jadi umatnya Kanjeng Nabi pun bangga pun senang. Lalu Milo kepengenane putra boyo Wali Songo niku tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu dhuwur. Apa? Wis diaku dadi umat Kanjeng Nabi yang wis syukuran. Milo dipalsu-palsu sama ente diem aja. Kenapa sekarang ternyata nasabnya kalian itu ternyata nggak terbukti, ente marah-marah? Untuk apa mengaku-ngaku jadi cucunya Rasulullah, untuk apa? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Satu, nomor dua, udah tidak usah menjanjikan surga dan neraka. Ini saya nih, saya beri masukan. Tidak usah menjanjikan kepada orang ini mencintai saya pasti masuk surga, pasti masuk neraka. Dari mana Anda? Makanya orang tuh banyak ngaji, hadisnya dibaca. Jangan cuma ngomong nih kalau kurang ajar sama agama, ngomong sembarangan masalah agama hanya karena dirinya mengaku diri bangga sebagai anak cucunya Rasulullah, ngomongnya bertentangan dengan agama, malu Rasulullahnya. Mungkin Rasulullah juga marah sama Anda. Makanya Anda sebagai Habib jangan sampai suka menjamin mencintai Habib bebas dari api neraka. Gasmu